warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lulinan Baldasya dengan NPM 24592011038. Di sini saya akan menerangkan penanganan insiden keamanan siber dengan kasus malware menyebar melalui email phishing internal. Langsung saja, sekarang kita masuk ke materi, yaitu di sini kita akan membahas tentang penanganan insiden keamanan siber pada kasus malware menyebar melalui email phishing internal. Nah, jadi latar belakangnya itu ada email. Ini merupakan media komunikasi yang paling banyak digunakan dalam organisasi. Penyerang memanfaatkan email phishing untuk mengelabui pengguna agar membuka lampiran yang berbahaya. Dan malware yang berhasil dijalankan dapat menyebar melalui jaringan internal. Jadi insiden ini berpotensi mengganggu operasional dan mengancam keamanan informasi organisasi. Jadi email phishing ini menjadi salah satu metode serangan yang paling sering digunakan karena memanfaatkan kelengahan pengguna. Dalam kasus ini, malware berhasil masuk setelah korban membuka lampiran email yang tampak resmi. Nah, ini ada kronologi insidennya. Nah, yang pertama ini, jadi ada penyerang atau attacker. Jadi di sini penyerang ini mengirim email phishing yang menyerupai email resmi. Kemudian, email phishing ini berisi lampiran malware. Nah, jadi sebelum ini pegawai ini membuka lampiran email, yang berisi email phishing atau lampiran malware. Jadi, malware yang aktif ini akan mengidentifikasi komputer korban. Kemudian, dari malware yang aktif ini akan menyebar ke jaringan internal. Kemudian, di sini ada data dan sistem terdampak. Jadi, tim TI ini mendeteksi aktivitas mencurigakan dan melakukan investigasi. Nah, sekarang kita masuk ke dampak bisnis. Dari dampak bisnis ini ada berupa dampak operasional. Dampak operasional ini jadi aktivitas pegawai terganggu, terus komputer harus diisolasi, kemudian ada layanan sistem berhenti sementara. Kalau dari dampak finansial ini biaya investigasi yang perlu dikeluarkan, kemudian ada biaya pemulihan sistem, kemudian ada pembelian perangkat keamanan. Nah, kalau di dampak reputasi ini, jadi kita ini menurunnya kepercayaan pengguna dan menurunnya citra organisasi. Yang terakhir ada di dampak regulasi. Dampak regulasinya resiko kebocoran data, potensi pelanggaran aturan perlindungan data. Slide selanjutnya, ini ada tingkat keparahan. Nah, jadi email phishing ini tingkat resikonya tuh high atau tinggi. Jadi alasannya karena mengganggu operasional organisasi, berpotensi menyebabkan kebocoran data, membutuhkan penanganan segera, menimbulkan kerugian finansial, dapat menurunkan kepercayaan pengguna. Jadi insiden dikategorikan high karena berdampak pada beberapa aspek penting organisasi dan membutuhkan tindakan cepat agar penyebaran malware itu dapat dihentikan. Nah, di sini ada insiden respon. Nah, jadi yang tahapan pertama ini ada preparation. Jadi preparation ini bertujuan untuk menyiapkan organisasi sebelum terjadi insiden. Nah, aktivitas utamanya ini menyusun kebijakan dan prosedur, melatih dan simulasi, menyiapkan alat dan teknologi, membuat rencana komunikasi. Dari preparation ini kita masuk ke identification. Identification ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis potensi insiden. Nah, aktivitas utamanya ini seperti monitor sistem dan jaringan, menerima laporan dari pengguna, menganalisis gejala dan sumber insiden, dan yang terakhir ini ada menentukan jenis dan tingkat insiden.
Dari identification ini masuk ke containment. Nah, containment ini apa? Jadi containment ini membatasi penyebaran insiden agar tidak meluas, seperti short term containment atau isolasi perangkat, blokir koneksi. Nah, terus ada long term containment. Nah, jadi ini kayak pembatasan akses, pemantauan intensif. Nah, dari containment ini kita masuk ke eradication. Nah, eradication ini untuk menghilangkan penyebab insiden dari sistem, seperti menghapus malware, membersihkan file, terus menutup celah keamanan dan memperbaharui sistem di aplikasi. Dari eradication kita masuk ke recovery. Recovery ini untuk memulihkan sistem dan layanan ke kondisi normal, kayak memulihkan data dari backup, terus mengembalikan sistem ke operasional, pengujian dan validasi sistem. Nah, dari recovery ini yang terakhir, ini ada lesson learned. Jadi, tujuannya ini untuk mengevaluasi insiden untuk perbaikan di masa depan, seperti melakukan review kronologi insiden, mengidentifikasi kelemahan, menyusun rekomendasi perbaikan, dan memperbaharui kebijakan dan prosedur. Jadi, framework NIST ini digunakan agar proses penanganan insiden dilakukan secara sistematis, mulai dari persiapan hingga evaluasi setelah insiden selesai. Nah, di sini ada timeline dari penanganan. Jadi dari 0 sampai 2 jam ini laporan insiden diterima oleh tim TI. Kemudian 2 sampai 6 jam investigasi sumber serangan. Dari 6 sampai 12 jam ini isolasi komputer yang terinfeksi. Nah, dari 12 sampai 14 jam ini penghapusan malware. Lanjut ke 24 sampai 48 jam ini pemulihan sistem menggunakan backup. Yang terakhir 48 sampai 72 jam ini monitoring dan evaluasi. Jadi penanganan ini dilakukan secara bertahap sehingga penyebaran malware dapat dihentikan dan layanan organisasi kembali normal. Ke slide selanjutnya, ini ada root cause analysis. Nah, jadi root cause analysis ini penyebab utamanya pengguna kurang memahami email phishing, terus email filtering belum optimal, kemudian ada belum menerapkan endpoint detection and response atau EDR, terus ada SOP keamanan belum berjalan dengan baik. Nah, yang terakhir ini sepertinya monitoring masih bersifat reaktif. Jadi keberhasilan serangan dipengaruhi oleh kombinasi faktor manusia, teknologi, dan prosedur keamanan yang belum optimal. Nah, di sini saya memberi rekomendasi. Jadi rekomendasi pada kontrol teknis. Ada email security gateway, independent detection dan response, terus ada firewall, patch management, backup berkala, multifactor authentication. Nah, kalau di kontrol administratif ini kita bisa melakukan pelatihan security awareness, terus ada simulasi phishing, audit keamanan yang berkala, penyusunan SOP penanganan insiden. Jadi rekomendasi ini saya pilih karena mampu mengurangi resiko serangan phishing dan mempercepat deteksi ancaman, serta dapat meningkatkan kesiapan organisasi menghadapi insiden berikutnya. Nah, kesimpulan dari ini yaitu malware ini berhasil masuk melalui email phishing. Nah, insiden ini berdampak pada aspek operasional, finansial, reputasi, dan keamanan informasi. Terus, ada penanganan menggunakan framework NIST SP800/61 yang berhasil menghentikan penyebaran malware. Kemudian, organisasi perlu meningkatkan keamanan teknik dan kesadaran pengguna agar kejadian serupa tidak terulang. Mungkin cukup sekian video yang bisa saya sampaikan. Mungkin cukup sekian presentasi yang bisa saya lakukan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.